Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo. Ini adalah kali pertama kita mengadakan ibadah secara online melalui YouTube channel. Baiklah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan mulai memuji dan menyembah Tuhan. Kuasa yang
Kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Betapa kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau, karena Engkau mengetahui segala kelemahan kami, dan Engkau tetap memelihara kami sampai pada hari ini. Dan kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada pada hari ini bukan karena kehebatan kami, tetapi sepenuhnya karena kasih karunia Tuhan. Sehingga pada hari ini kami bisa menyembah Engkau, bisa memuji Engkau, dan sebentar lagi kami akan belajar mengenai firman-Mu, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Ajar kami Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami kesadaran, supaya kami layak untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di akhir zaman ini, dan memberitakan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Kami siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Perkenalkan, nama saya Stanley Serunturambi. Saya adalah pelayan dari Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo, di mana hari ini kita beribadah bersama-sama dalam ibadah raya hari Minggu melalui channel YouTube. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan mempelajari suatu firman Tuhan, yaitu mengenai nama Tuhan. Yang namanya nama, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang sangat penting. Nama adalah sesuatu yang sangat sakral. Kita mendapatkan nama itu berasal daripada orang tua kita. Dan orang tua kita memberikan kita nama itu bukan dengan sembarangan, tetapi dengan maksud dan tujuan tertentu, dan yang saya yakin adalah pasti baik, tidak mungkin tidak. Sehingga apabila kita memiliki suatu nama, maka kita juga memiliki satu tanggung jawab yang besar. Supaya nama baik kita itu harus sesuai dengan sikap hidup kita. Jangan sampai sikap hidup kita bertolak belakang dengan nama yang baik yang telah Tuhan melalui orang tua kita itu kita diberikan. Nah, dengan demikian kita akan menjadi anak-anak Allah yang luar biasa. Karena kita memiliki Tuhan yang hidup yang juga memiliki nama. Atau mungkin orang juga pernah menyebutkan dengan nama julukan. Tetapi apapun itu, Tuhan juga memiliki nama. Seperti nama yang pernah kita ketahui, nama Allah salah satunya adalah Yehovah Shalom. Yaitu Allah memberikan kedamaian bagi kita semua. Tetapi pada hari ini, kita mau pelajari sama-sama mengenai nama Tuhan, yaitu Yehovah Nisi. Yang artinya adalah Tuhan adalah panji-panjiku. Mungkin ada beberapa di antara kita yang bertanya, Pak, apa artinya Tuhan adalah panji-panjiku? Kalau Tuhan adalah keselamatanku, ya saya pernah dengar. Kalau Tuhan adalah kota bentengku, kalau Tuhan adalah pengharapanku, ya. Tetapi Tuhan adalah panji-panjiku, mungkin kita bisa mempelajari saat ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat sama-sama melalui firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Dari Keluaran 17 kita akan baca sama-sama ayat 8 sampai 15. Keluaran 17 ayat 8 sampai 15 kita akan baca. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10. Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ayat 15, ayat terakhir. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
Panji, kalau kita tahu sinonimnya atau arti harafiahnya itu adalah bendera. Tetapi yang mau kita pelajari di sini adalah arti yang sesungguhnya, yaitu Tuhan adalah panji-panjiku, yang bermakna Tuhan sebagai kebanggaan yang memberikan kita kemenangan. Sekali lagi, Tuhan sebagai kebanggaan yang memberikan kita kemenangan. Panji adalah bendera. Dan kita mau pelajari ada 4 hal, ada 3 hal di sini, yaitu mengenai panji. Dalam hal ini kita pelajari sehingga Tuhan bisa kita sebut sebagai panji-panjiku. Yang pertama, panji itu menyatakan identitas atau jati diri kita. Yang namanya bangsa atau negara itu memiliki identitas. Dan yang namanya bendera adalah identitas negara tersebut. Apabila kita ingin mengetahui apa nama negara tersebut, kita bisa lihat dari benderanya. Dan bendera negara Republik Indonesia, negara kita, adalah sangsaka merah putih. Yang pada saat didirikan, pada saat ditegakkan, pada saat dikibarkan, bukan tanpa perjuangan, tetapi melalui pengorbanan yang luar biasa dari para pahlawan. Sehingga kita tidak boleh semena-mena dengan bendera tersebut. Sehingga kita yakin bahwa yang namanya bendera itu adalah identitas kita. Bendera adalah jati diri kita. Dan kalau bendera itu memiliki jati diri, bendera itu memiliki identitas, maka kita juga yakin Tuhan juga memiliki identitas. Apa identitas Tuhan? Satu hal, pemenang. Ya, identitas Tuhan adalah pemenang. Dan kalau Tuhan adalah pemenang, maka kita umat yang percaya kepadanya juga adalah pemenang. Artinya Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga bisa kita lihat dari bacaan tadi, bahwa Yosua dengan Musa, dengan penuh ketaatan, melaksanakan perintah Tuhan, sehingga Tuhan bisa memberikan kemenangan yang luar biasa atas orang Amalek. Karena itu adalah identitasnya. Bangsa Amalek bukannya tidak memiliki Tuhan, ya, tetapi Allahnya adalah Baal. Tidak sebanding dengan Allah yang mereka miliki. Karena itu mereka banggakan sebagai identitas mereka. Dan kalau kita adalah anak-anak Tuhan, berarti kita juga memiliki identitas. Identitas kita tidak lain adalah pemenang. Seperti dalam firman Tuhan itu dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kita disebut sebagai bangsa yang terpilih. Apa artinya kita bangsa yang terpilih? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangsa yang terpilih adalah kita dipilih langsung oleh Tuhan. Ingat firman Tuhan berkata, aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku. Itu artinya kita dipilih langsung oleh Tuhan. Semenjak sebelum segala sesuatunya dijadikan, Tuhan telah memilih kita. Dan apabila Tuhan telah memilih kita, pilihannya saya yakin tidak akan salah. Selama kita tetap bisa memelihara pilihan Tuhan itu atas diri kita. Dan yang namanya Tuhan memilih kita artinya Tuhan percaya kepada kita untuk melakukan segala perbuatannya ajaib. Tuhan percaya kepada kita untuk melakukan tugas-tugas kita selama kita hidup. Sehingga kita layak bisa disebut Tuhan memilih kita. Ingat, bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Kemudian setelah itu dilanjutkan, imamat yang rajani. Apa artinya imamat yang rajani? Setelah kita dipilih, kita disebut imamat yang rajani. Imamat yang rajani artinya adalah sekelompok orang, sekelompok satu komunitas umat yang dipilih Tuhan untuk melayani dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, engkau dipilih bukan untuk tugas sembarangan. Engkau dipilih untuk melayani dia. Seperti apa kita melayani dia? Saudara melakukan tugas dan kewajiban saudara di rumah, di kantor, di tempat usaha. Itu artinya kita melayani dia asal kita lakukan dengan baik. Saudara tidak korupsi, saudara tidak mencuri uang rakyat, saudara tidak melakukan hal-hal yang jahat, kita melayani dia. Kalau kita melayani Tuhan dalam organisasi gereja, kita juga melayani dia. Kita dipilih dan melayani. Itulah artinya kita dipilih dan kita sebagai imamat yang raja. Haleluya. Dan kemudian kalimat tersebut berlanjut. Bangsa yang kudus. Apa artinya bangsa yang kudus? Artinya kita sudah dipilih dan kita dikuduskan oleh Tuhan. Yang menguduskan adalah Tuhan sendiri. 100% kita dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan. Kita dipisahkan dari yang lain. Kita kudus. Karena itu kita harus tetap menjaga kekudusan kita sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Jadilah engkau kudus karena aku kudus. Kalau engkau adalah anak-anak muda, adik-adik muda, tetap pelihara kekudusan selama kita hidup.
maka masa depanmu akan cerah. Apabila kita seorang kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, tetap jaga kekudusan kita dimanapun kita berada, sehingga kita layak disebut saksi-saksi Tuhan, sehingga orang akan melihat kemuliaan Kristus dalam hidup kita. Dan yang kemudian kita disebut umat kepunyaan Allah sendiri. Apa artinya umat kepunyaan Allah sendiri? Artinya setelah kita dipilih, kita adalah imamat yang rajani, kita dikuduskan, kita dimateraikan 100% milik Tuhan melalui darahnya yang kudus, yaitu darah anak domba Allah, Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Otoritas Tuhan ada dalam diri kita pada saat Yesus sendiri mengatakan bahwa kita adalah miliknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita adalah milik Tuhan. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi miliknya. Dan milik Tuhan itu bukan sembarangan. Tidak ada suatu kuasa apapun di dunia ini yang akan sanggup memisahkan kita dari Tuhan. Karena kita adalah miliknya. Sehingga kita layak disebut memiliki identitas yang sama dengan Allah. Kita adalah pemenang. Bapak Ibu Saudara adalah pemenang. Saya adalah pemenang. Karena kita adalah anak-anak dari Tuhan yang juga adalah pemenang. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 12 juga dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara memiliki kuasa, saudara memiliki otoritas. Jangan ada yang minder, jangan ada yang rendah diri. Rendah hati itu baik, tetapi rendah diri itu tidak. Karena itu kita harus tetap memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, karena kita memiliki otoritas daripada Allah. Kita adalah ahli waris tata kerajaan Allah. Kalau tidak, Yesus tidak akan mati buat kita semua. Bagi mereka yang percaya, kita adalah ahli waris. Kita tunduk kepada Tuhan. Karena Dia adalah panji-panji kita yang merupakan lambang dari identitas kita sebagai pemenang. Yang kedua, panji itu melambangkan kebanggaan. Kita bukan orang-orang sembarangan. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Karena itu, kita juga harus menjadi orang-orang yang bisa memiliki kebanggaan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita adalah rakyat bangsa Indonesia, kita harus bangga terhadap bangsa Indonesia. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita juga harus bangga. Karena itu bukan suatu hal yang sembarangan. Kenapa kita harus bangga? Kalau kita baca dalam ayat tadi, Allah kita adalah Allah yang ajaib. Allah yang memberi kemenangan secara ajaib. Tuhan bisa memberikan kemenangan pada siapapun dengan berbagai cara. Salah satunya menyuruh Musa mengangkat kedua tangannya, kemudian menyuruh Yosua untuk berperang di bawah. Kenapa Tuhan tidak langsung memberikan kemenangan? Karena itu adalah salah satu caranya. Dan Tuhan memiliki tujuan yang baik untuk melakukan hal itu. Kenapa untuk supaya bisa memelihara bangsa Israel dari musibah kelaparan, Tuhan memakai Yusuf. Yusuf harus dijual sebagai budak, kemudian kepada Potifar ia difitnah, dimasukkan ke penjara, sehingga akhirnya ia bisa menjadi raja muda. Itu adalah Tuhan yang ajaib. Sampai akhirnya Firaun bisa berkata, tidak ada yang boleh bergerak di seluruh Mesir tanpa seizin Yusuf. Yang membedakan aku dengan Yusuf hanyalah tahta ini. Tetapi Yusuf melalui suatu penderitaan. Itu adalah cara Tuhan yang ajaib, dengan berakhir dengan suatu kemenangan indah, bangsanya menjadi bangsa yang besar. Itu adalah kebanggaan bagi kita. Dan saya mau katakan, yang namanya kebanggaan Bapak Ibu Saudara harus diikuti dengan ketaatan. Jangan sampai kita hanya bisa berkata, saya bangga terhadap diri saya. Saya mau katakan, gelar kita, kedudukan kita, posisi kita, jabatan kita, semuanya hanya sementara. Tetapi kalau kita bangga pada Tuhan, Ia akan memberikan kita hidup kekal untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, yang namanya kebanggaan juga harus kita ingat, harus didahului oleh ketaatan. Abraham disuruh oleh Tuhan, pergilah dari tempat kediamanmu menuju ke suatu tempat yang akan kutunjukkan. Abraham tidak bertanya lagi, di mana tempat itu? Itu namanya taat. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham dan istrinya Sarah untuk memberikan mereka anak. Tetapi pada sampai Abraham berusia 100 tahun, Sarah berusia lebih dari 80 tahun, mereka tidak memiliki anak. Dan ketika mereka memiliki anak, lahirlah Ishak. Tuhan berkata apa kepada Abraham? Bawalah anak itu untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran bagiku. Abraham mengeluh, tidak. Abraham taat.
Itu sebabnya identitasnya tidak akan bisa disangkal. Abraham bapa orang beriman dan Abraham adalah bapa segala bangsa. Ia sangat bangga terhadap Allahnya. Kenapa? Karena ia adalah orang yang taat. Jangan engkau berkata, aku bangga sebagai bangsa Indonesia, tetapi engkau mencuri uang rakyat. Aku bangga sebagai rakyat Indonesia, tetapi engkau melakukan korupsi. Jangan engkau bilang, aku bangga sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tetapi hidupmu masih hidup dalam dosa. Engkau tidak menjaga kekudusan. Hidupmu masih dalam perjinahan. Hidupmu masih membicarakan yang buruk mengenai orang lain. Engkau masih membicarakan orang lain di belakang mereka. Engkau masih mengusahakan hal-hal yang tidak baik. Ingat, ada Tuhan. Kalau engkau memang bangga terhadap Tuhan, lakukan apa yang menjadi tugasmu. Kemudian yang ketiga, atau yang terakhir, Panji menyatakan wilayah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bendera jelas menyatakan area yang kita tempati. Bila kita adalah umat kepunyaan Tuhan, maka dekat dengan Tuhan adalah wilayah yang pas. Dekat dengannya adalah wilayah yang tepat, di mana musuh tidak akan bisa mengalahkan. Kenapa? Karena kita diberikan kekuatan yang baru setiap hari. Hati kita diperbaharui setiap hari apabila kita dekat dengan Tuhan. Betul, kita memang masih memiliki masalah. Karena seperti yang pernah saya katakan dalam khotbah saya, hanya orang yang sudah tidak bernyawa atau orang yang sudah meninggal yang tidak mempunyai masalah. Selama kita hidup, kita masih memiliki pergumulan. Selama kita hidup, kita masih memiliki masalah. Tetapi bersama-sama dengan Yesus, saya yakin, kita semua yakin, kita cakap menanggung segala perkara. Di dalam Dia, dekat dengan Dia, kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Tuhan? Sederhana. Jangan putus jam-jam doamu. Pelihara jam doa setiap hari di hadapan Tuhan. Pelihara penyembahan, pujian, dan dirikan mesbah Tuhan secara arti rohani di dalam rumah kita. Karena sekarang kita berada dalam gereja yang ada dalam rumah-rumah. Kita tidak lagi pergi gereja dengan kondisi saat ini. Tetapi itu tidak menghentikan kehidupan rohani saudara. Tetap doa, tetap menyanyi, tetap memuji Dia, tetap membaca firman Tuhan. Maka kita akan tetap dekat dengannya dan kita akan memiliki kekuatan yang baru setiap hari. Daud berkata apa? Berbahagialah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi hidupnya membaca Taurat Tuhan siang dan malam dan merenungkan Taurat itu. Artinya, dengan Taurat Tuhan, dengan Alkitab yang kita baca, kita memiliki kekuatan. Mungkin ada yang berkata, Pak, nggak gampang. Bapak tidak tahu sih masalah yang saya hadapi. Saya mau katakan, sekali lagi, setiap orang memiliki masalah. Saudara punya masalah, saya juga punya masalah. Kita semua memiliki masalah. Hanya saja bebannya berbeda-beda, porsinya berbeda-beda. Kalau saya mengalami apa yang saudara alami, mungkin saya tidak akan sanggup. Begitu pula dengan sebaliknya. Tetapi Tuhan adalah Allah yang mengetahui. Tuhan tahu di mana letak kekuatan kita. Tuhan tahu di mana letak kelemahan kita. Kita baca sama-sama seperti tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan bacakan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini jelas mengatakan bahwa kita mengalami cobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Ayat ini tidak berkata menjadi anak-anak Tuhan, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak akan mengalami pencobaan. Oh tidak. Ayat ini mengatakan pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi apapun pencobaan yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak akan lepas dari hidup ini. Kita akan dapat mengalami peperangan dan pergumulan setiap hari dalam hidup kita. Tetapi ingat, kita bukanlah pecundang. Seperti Musa mengalahkan orang Amalek. Ia mengadakan mesbah setelahnya dan menamai Tuhan adalah panji-panjiku. Artinya Tuhan ada dekat dengan aku sehingga aku memiliki kemenangan. Bapak Ibu Saudara ingat Daud pernah berkata apa dalam Mazmur 84 ayat 10. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini berbicara mengenai kebahagiaan Daud yang berada dalam wilayahnya Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan saja. Artinya di pelataran bait Tuhan.
Walaupun saat ini kita tidak bisa ke gereja langsung, saya mau katakan, gereja bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya. Saudara adalah gereja, saya adalah gereja. Kita mungkin tidak ada dalam gedung gereja, tapi kita bisa menciptakan suasana gereja, suasana rohani dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Ingat, Tuhan adalah sumber kehidupan. Ia adalah air hidup itu. Apabila kita dekat dengan air hidup itu, kita tidak akan pernah kehausan. Karena setiap makhluk hidup membutuhkan air. Dan apabila kita bisa berlama-lama di tempat lain, di luar wilayahnya Tuhan, kita perlu hati-hati. Karena kita berada di luar lindungannya. Hanya dengan mukjizat Tuhan, keadilan Tuhan, kita bisa selamat. Ingat ya, lawan kita tidak terdiri dari darah dan daging. Tetapi lawan kita itu adalah penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Lawan-lawan kita itu adalah kuasa-kuasa kegelapan. Yang hanya bisa kita singkirkan atau kita usir dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jangan salah, kita tidak pernah bermusuhan dengan darah dan daging. Kita bermusuhan dengan roh-roh jahat. Karena itu yang akan merusakkan masa depan kita, itu yang merusak rumah tangga orang-orang Kristen. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus ingat, kalau kita berani berkata, Tuhan adalah panji-panjiku, berarti kita menyatakan, panji itu menyatakan identitas. Identitas Allah adalah pemenang. Identitas saya juga adalah pemenang. Kita adalah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, umat yang kudus, dan milik kepunyaan Allah sendiri, melalui dimateraikan oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Dan yang kedua, panji melambangkan kebanggaan. Kalau engkau bangga atas Tuhan Allahmu, kalau engkau bangga terhadap negara dan bangsamu, lakukan apa yang harus kita lakukan. Apa yang wajib engkau lakukan bagi negaramu, lakukanlah. Apa yang wajib engkau lakukan untuk Tuhanmu, lakukanlah. Dan yang terakhir tadi, panji menyatakan wilayah dan kemenangan kita. Wilayah itu berarti kedekatan kita dengan Tuhan. Barang siapa yang tidak dekat dengan Tuhan, berarti kita di luar kuasa Tuhan. Bukan artinya Tuhan tidak berkuasa, tetapi kita yang menjauhkan diri darinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekali lagi, Tuhan Yesus segera datang. Kita sama-sama mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jangan jauhkan kita dari ibadah-ibadah kita, jam-jam doa kita, serta pujian dan penyembahan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita naikkan sama-sama pujian ini sebelum kita berdoa. Haleluya. Saat badai hidup menerpaku,
Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala sama-sama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami belajar untuk menjadi orang-orang yang taat akan Engkau. Orang-orang yang bangga akan Engkau. Orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan adalah panji-panjiku, sehingga kami tahu harus bersikap apa. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sampai sejauh ini. Dan kami Tuhan, anak-anak Tuhan dari Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo, mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan berikan. Kami mau berdoa untuk Ibu Gembala kami, yaitu Ibu Benda. Tuhan, kiranya Engkau tetap mau beserta dengan Ibu Benda, menjaga Ibu Benda. Kalau pada akhir-akhir ini Ibu Benda akan agak sedikit terganggu kesehatannya, Tuhan Engkau pulihkan, karena Engkau adalah sumber kesembuhan. Tuhan Yesus telah sakit supaya kami sehat. Tuhan Yesus telah mati supaya kami sembuh. Dan oleh bilur-bilur luka dari Tuhan Yesus, segala penyakit kami yakin telah disembuhkan. Terima kasih Bapak. Biarlah Ibu Benda juga bisa tetap memimpin kami sebagai gembala yang baik, yang telah Tuhan titipkan domba-domba untuk Ibu Benda gembalakan. Berkati seluruh keluarganya, seisi rumahnya, tidak ada satupun yang lewat dari jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Ibu Ati yang saat ini masih ada di rumah sakit di RSCM. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menyembuhkannya. Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai perawat, Tuhan pakai obat-obatan supaya Ati bisa disembuhkan. Karena kami yakin tidak ada lagi yang bisa kami lakukan selain berharap daripada Engkau yang merupakan sumber dari kesembuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa. Dan kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo. Dan seluruh anak-anak Tuhan yang berada di dalamnya, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh majelis, supaya kami tetap setia kepada Engkau. Kami tetap berharap kepada Engkau, dan kami tidak akan lupa akan firman-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan Engkau mengetahui bahwa pada saat ini kami juga sedang menjalankan perintah dari pemerintah Republik Indonesia mengenai PSBB. Tuhan, mengenai COVID-19. Kami tetap berdoa, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka yang menderita, dan biarlah kami yang tidak sakit, tetap Tuhan berikan kekuatan untuk bisa menjaga diri kami masing-masing, supaya kami taat pada pemerintah, dan kami bisa menjaga kesehatan kami sesuai dengan social distancing dan lain-lain sebagainya. Terima kasih Bapak. Tuhan pulihkan mereka yang sakit. Tuhan jamah mereka supaya mereka kembali sembuh. Dan Tuhan juga jaga Tuhan para dokter, staf medis di rumah sakit, supaya mereka tetap kuat dan mereka tidak terjangkit. Tuhan juga bantu untuk menemukan vaksin serta obat COVID-19, karena kami yakin Engkau adalah Allah yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi nama-Mu, dan Tuhan memberikan kami yang terbaik menurut kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami di rumah. Tuhan ajar kami untuk selalu setia kepada-Mu dimanapun kami berada. Ajar kami untuk membaca firman-Mu setiap hari. Ajar kami untuk tetap berdoa. Dan ajar kami untuk cakap menambung segala perkara. Karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih, inilah doa kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.